Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Info Anime Update. Apakah itu tentang yang kuning dengan senyum manisnya bikin hati langsung terpancing? Atau itu tentang yang merah dengan pesona cantiknya yang bikin salah tingkah? Atau mungkin itu tentang yang hitam, tatapan misteriusnya bikin hati terdiam? Atau malah itu tentang yang biru, dengan tingkah lakunya yang mampu bikin hari makin seru? Ini adalah kisah tentang bagaimana anak STM bisa masuk ke dunia manga komedi romantis. Nah loh, gimana tuh? Premisnya menarik banget bukan? Oke, mari kita mulai langsung saja ke ceritanya. Cerita dibuka dengan memperlihatkan garis EKG. Kemudian seseorang membuka mata. Dia baru saja siuman dari pingsannya. Dokter menanyai gimana kondisinya. Sang pasien tidak paham kenapa dia ada di sini. Dia tadi ingat betul ada di laboratorium yang tengah kebakaran dan dia sedang nyelamatin hard drive yang berisikan penelitiannya. Dikarenakan semua tempat sudah terbakar hangus, apalagi asap di ruangan semakin tebal seiring waktu, dia yang tak bisa bernafas berujung pingsan tak sadarkan diri. Namun entah bagaimana ceritanya, sekarang dia malah terbaring di rumah sakit saja. Lebih mengejutkannya lagi, pas ngeliat ke kaca, muka dia malah berubah jadi orang lain. MC kita sedang mencerna. Ada apa nih? Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Beberapa saat setelah dipikirkan kembali, tak ada alasan lain yang masuk akal. Kenapa dia punya muka orang lain selain karena dia telah bereinkarnasi. Pemilik tubuh ini bernama Kim Yoo-sung, lahir dari ayah dan ibu dari Korea, lalu keluarga mereka bermigrasi ke Jepang. Kemudian untuk alasan kenapa dia terbaring di rumah sakit, karena dia sebelumnya mengalami kecelakaan akhir pekan lalu. MC yang terjebak di laboratorium yang kebakaran dipastikan telah mati. Tapi sekarang dia malah masuk ke tubuh Kim Yoo-sung yang sedang tidak sadarkan diri ini. Dia senang karena sekarang merasa bebas dari neraka pasca sarjana. Tapi dia juga tidak bisa langsung senang karena bisa saja jiwa yang asli dari tubuh ini akan kembali. Dan bila itu terjadi, maka dia akan tersingkirkan dan akhirnya mati. Berikutnya, Kim Yoo-sung sampai ke rumah. Ibunya menyuruh dia untuk segera istirahat. Dan Kim Yoo-sung langsung masuk ke rumah, mendengarkan perkataan ibunya. Berikutnya, tanpa disadari, MC sudah sampai ke kamarnya saja. Dia tidak tahu kenapa ini terjadi. Tapi otomatis saja dia bergerak seakan familiar dengan tempat ini. MC coba buka pintu untuk masuk ke kamar. Kemudian saat dilihat isi di dalam kamarnya, dia sangat kaget. Melihat ada banyak buku manga, poster waifu di dinding, beserta action figure. Waduh, mau dilihat bagaimanapun, jelas ini mah rumah Wibu Nolep nggak sih? Rambut emo plus Wibu Nolep, komplit nggak tuh? Saking kagetnya melihat kamar Kim Yoo-sung, MC sampai terduduk jatuh. MC bingung. Dia bertanya-tanya, gimana ya caranya bersikap seperti otaku? Sementara kalau dia tiba-tiba make kepribadian aslinya, niscaya orang tuanya pasti akan menganggap ada yang salah nih sama anaknya. Di tengah kebingungan, MC melihat ada poster karakter yang mirip sama Kim Yoo-sung. Tunggu, gaya rambut beserta gelang, jangan bilang, kata si MC. Dan ya, benar sekali, seperti tebakannya. Kim Yoo-sung pakai gelang merah dan gaya rambut yang sama itu karena dia
meniru karakter yang ada di poster tersebut. MC coba melihat buku manga. Dia coba nyari tahu karakter ini tuh dari manga apaan. Dia coba mencari manga itu untuk mengetahui bagaimana cara karakter tersebut bersikap. MC sangat yakin gaya Kim Yoo-sung pasti niruin karakter itu. Setelah dicari, ketemu tuh manganya. Pas lihat cover manga itu, apa-apa anda itu sampulnya? Chunibyo parah, norak banget gak sih? Kata dia. Namun setelah ku pikirkan kembali, sepertinya aku juga sempat baca manga. Kalau nggak salah namanya itu Scramble Love. Itu adalah manga shonen yang mampu mencapai rekor pembelian sampai 10 juta eksemplar. Sebenarnya tidak ada yang berbeda dari manga pada umumnya. Ceritanya hanya seperti romcom klasik pada umumnya. Mungkin alasan kepopulerannya sendiri terlihat dari bagaimana cara autor menulis itu dengan sangat unik, sehingga memiliki kesan beda dari manga romcom pada umumnya. Namun di volume terakhir tidak disangka autor menggunakan ending Osanajimi yang biasanya di manga lain Osanajimi atau teman masa kecil cuma jadi bumbu dan perannya paling mentok jadi karakter yang sempat dekat doang sama si MC. Tapi di manga ini malah kebalikannya. Dengan sebegitu banyaknya heroin berdatangan, yang berakhir bareng sama si MC malah teman masa kecilnya. Berbagai komentar berdatangan. Mereka tidak puas karena merasa endingnya dipaksakan tanpa benar-benar memberikan kejelasan yang pas. Setelah membaca sampai beberapa halaman, taunya si MC ketagihan. Dia gak menyangka, kok seru gini ya baca manga, katanya. Tidak terasa, dia udah baca manga itu sampai larut. Dia bergadang semalaman hanya cuma demi baca manga doang. Berikutnya, Ibu Kim Yoo-sung meminta dia buat nerima pesanan bila ada pelanggan yang datang. Sesuai dengan kehendakmu, wahai penciptaku. Ya ampun. Aduh, kamu sepertinya masih sama ya, kayak yang dulu, jawab si ibu. Wah, tidak aku percaya. Ternyata memang benar. Beginikah cara dia berbicara? Tapi, ya lupakanlah. Jadi anak dari pemilik restoran barbeque sudah sangat bagus. Karena bisa dapat asupan protein di masa pertumbuhan, itu udah sangat patut disyukuri. Berikutnya, 2 pelanggan datang untuk makan. Kim Yoo-sung melirik. Dia merasa tidak asing sama cowok pirang yang ada di kiri. Tapi siapa ya? Baru saat si cewek manggil si cowok pirang dengan sebutan Ryuji Oppa, barulah di sini Kim Yoo-sung paham. Ternyata dia itu MC dari manga Scramble Love. Namanya Sakamoto Ryuji. Loh, bentar. Kalau dia ada di sini, artinya ini bukan sekedar reinkarnasi biasa dong. Apa maksudnya? Aku telah bereinkarnasi masuk ke dalam dunia komik. Oke, mari kita ringkas. MC kita sebenarnya adalah mahasiswa pasca sarjana yang pingsan saat kebakaran di laboratorium. Kemudian pas membuka mata, dia mendapati telah bereinkarnasi ke dalam tubuh anak laki-laki bernama Kim Yoo-sung. Dan sepertinya dunia Kim Yoo-sung terhubung ke dunia manga Scramble Love. Jujur saja, aku masih belum terbiasa. Meskipun ini dunia komik, tapi melihat mereka secara langsung membuatku merasa ini memanglah nyata. Cara simpel agar aku tidak terlibat dengan segala hal yang merepotkan yang melibatkan protagonis, tak ada pilihan lain selain menghindari kontak dengan dia. Dengan terus hidup sebagai NPC, maka aku bisa hidup normal, kata Kim Yoo-sung di dalam hatinya. Setelah itu, Kim Yoo-sung mulai menata kembali kehidupannya. Dia mulai memotong rambut emonya.
belajar sangat giat di kamarnya. Dan dia sengaja masuk ke sekolah swasta yang jauh dari rumahnya untuk menghindari keterlibatan sama cerita manga Scramble Love. Kerennya, Kim Yusung masuk sebagai siswa terbaik dan mendapatkan beasiswa penuh. Setelah daftar di sekolah, kemudian dia langsung gabung ke Dewan Siswa. Dia menggunakan alasan fase pubertas sebagai alasan dibalik perubahan perilakunya. Dan meskipun dia sudah level up diri sebaik yang bisa dia lakukan, tapi sekarang Kim Yusung merasa ada yang kurang. Dia nulis di kertas, lalu mikir, pendidikan udah kelar, main saham sedang dicoba, terus apalagi ya setelah ini? Saat dipikirkan, terlintas di benaknya, oh, mungkin bisa investasi untuk tubuh, yakni berolahraga. Kekuatan adalah bagian paling penting untuk bisa bertahan hidup. Walaupun ini hanya manga komedi romantis, lebih baik punya persiapan untuk sesuatu bukan ketimbang tidak sama sekali. Meskipun olahraga yang dia lakukan sangat berat, tapi Kim Yusung malah kebanjiran dopamin. Dia sangat menikmati momen olahraganya ini. Untuk mahasiswa pasca sarjana, apalagi yang dia sukai itu fisika, hukum sebab akibat yang jelas membuat Kim Yusung penuh gairah. Dan begitulah, waktu pun berlalu. Kemudian saat hari sekolah akhirnya tiba, dimulai dengan langkah kaki, lalu dengan wajah yang memiliki aura berbeda, sehingga orang lain yang melihatnya pun ada yang berubah dalam dirinya. Kemudian senyum penuh percaya diri, karena merasa kehidupan sekarang tuh udah sangat oke banget buat dijalani. Taunya, udah capek-capek ngomong begini begitu. Taunya karakter yang sedang kita jelasin sekarang, itu bukan si MC. Sementara MC kita, nah, ini dia MC kita. Orang ini, buset. Siapa ini coba? Wajah Sigma penuh aura. Itulah MC kita, Kim Yusung. Perubahannya drastis bener nggak sih? Dari yang tadinya wibu nolep rambut emo, sekarang berubah kayak Power Rangers menjadi anak STM full berotot muka Sigma. Siapa coba yang tidak kaget? Ya kan? Oke, sekian pembahasan kali ini. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol like dan subscribe-nya ya. Biar Mimin ini lebih semangat lagi ketika membuat videonya. Dan agar kalian juga bisa mendapatkan update video terbaru mengenai berbagai pembahasan menarik seputar anime di channel ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dah!